Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi dari Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo. NIM 206190142. Saya akan mempresentasikan hasil magang di SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo. Yang pertama, perguruan tinggi sebagai instansi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan sumber daya manusia, misalnya pendidikan atau guru. Agar peran yang besar tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka lulusan perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul. Perwujudan kualitas yang unggul tidak serta-merta diperoleh tanpa adanya hubungan langsung dengan lembaga yang linear dengan bidang yang dikaji. Langsung saja saya akan menjelaskan visi, misi, moto, dan tujuan SMPN 1 Sambit Ponorogo. Yang pertama, visi SMPN 1 Sambit Ponorogo yaitu cerdas, terampil, dan berbudi luhur, serta berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Yang kedua, misi dari SMPN 1 Sambit Ponorogo ini yaitu terkait dengan visi cerdas. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan aspek pengetahuan, baik pengetahuan faktual, konseptual, prosedurial, dan metakognitif. Yang kedua, menyelenggarakan pembinaan kompetensi siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada jenjang di atasnya. Yang kedua, terkait visi terampil, yaitu menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan berpikir dan bertindak kreatif serta produktif. Yang ketiga, visi berbudi luhur, yaitu menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan karakter disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta semangat dan percaya diri peserta didik. Yang keempat, visi berbudaya lingkungan, yaitu menyelenggarakan pembelajaran untuk mewujudkan perilaku hidup sehat, bersih, dan terlibat dalam usaha melestarikan lingkungan. Yang kelima, visi iman dan takwa, yaitu menyelenggarakan kegiatan keagamaan bagi peserta didik sekolah. Yang selanjutnya, menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sekolah. Struktur organisasi dari SMPN 1 Sambit Ponorogo ini, yang pertama, Tri Jayodiguno sebagai kepala sekolah. Yang kedua, Sabarudin SH selaku komite. Yang ketiga, Rukotin selaku tata usaha. Yang keempat, Marsam SPD selaku sarpras. Yang kelima, Haji Rukeni SPD selaku wakakesiswaan. Yang keenam, Sri Amanati SPD sebagai wakakurikulum, dan sebagainya. Presentasi lembaga dan kegiatan pendukung SMPN 1 Sambit Ponorogo ini, yang pertama, juara 1 Lomba News Reading tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2019 di Seman 1 Sambit. Yang kedua, juara 2 Lomba Baca Puisi tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2019 di SMAN 1 Sambit. Yang ketiga, peringkat 3 kontingen terbaik tingkat PMR Madya Galapal Mara 2019 se-Jawa terbuka. Yang keempat, peringkat keempat
desain poster tingkat PMR Matia Galaparama 2019 sejawa terbuka dan sebagainya. Adapun kegiatan pendukung di SMN 1 Sambit Ponorogo ini selain kegiatan belajar di kelas, ada kegiatan-kegiatan lain yang menunjang perkembangan dan pengembangan minat, bakat dan hobi siswa. Ada kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa yaitu yang pertama pramuka, voli, PMR, Palampera Remaja, yang keempat karawitan, yang kelima seni tari, yang keenam TBTQ tuntas baca tulis Al-Quran, yang ketujuh mading majalah dinding, yang ke-8 studi klub matematika IPS IPA, yang ke-9 futsal, yang ke-10 seni rupa, yang ke-11 seni musik. Hasil observasi saya dan manajemen sekolah madrasah. Yang pertama, budaya guru, siswa, dan pegawai sekolah. Di sini berdasarkan wawancara saya pada Bu Sri Wahyuningrum selaku guru BK SMN 1 Sambit Ponorogo, kebiasaan guru, murid, dan pegawai sekolah ketika bertemu terdapat kebiasaan untuk saling menegur, memberikan salam, dan menunduk saat lewat di depan guru. Namun budaya yang membudaya tersebut semakin tergerus semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, yang mana pembelajaran dilakukan secara online dan tidak dilaksanakan di sekolah. Komunikasi antara guru dan murid tetap berjalan lancar di dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Ketika pandemi COVID, guru lebih memaksimalkan komunikasi melalui media WhatsApp terkait dengan seluruh aspek mata pelajaran. Yang kedua, upaya pembinaan guru dan siswa. Di sini guru selalu memberikan wejangan dan juga edukasi dalam setiap pertemuan pembelajaran tentang adab sopan santun sebagai wujud penerapan praksis dari pendidikan karakter. Edukasi secara teoritis dan praksis selalu diberikan kepada peserta didik dalam pembiasaan di sekolah. Ketika ada salah satu peserta didik yang melanggar etika kesopanan, maka guru akan secara langsung menegur peserta didik dengan tidak mempermalukan siswa tersebut. Artinya teguran tetap dilakukan pada waktu dan kondisi yang tetap, yakni saat guru sedang bersama siswa berbuat salah. Yang ketiga, manajemen kesiswaan guru dan kepegawaian. Tidak ada identitas khusus yang dipakai sebagai identitas sebagai guru SMPN 1 Sambit Ponorogo karena seragam yang digunakan sesuai dengan yang telah ditentukan seragam dinas PNS tenaga pendidikan. Terdapat buku pedoman dan pelaksanaan setiap tugas tenaga kepegawaian. Pedoman ini berbentuk sebagai juklak dan juknis dalam melakukan tugas setiap bagian. Terdapat rincian tugas sebagai mekanisme atau pedoman dalam melaksanakan tugas keadministrasian guru dan pegawai. Yang pertama, mengisi buku induk pegawai. Yang kedua, menyusun daftar urut kepangkatan. Yang ketiga, menerbitkan surat tugas atau keputusan. Yang keempat, menyusun data dan statistik kepegawaian. Yang kelima, menyusun arsip file pegawai. Yang keenam, mengelola daftar hadir pegawai dan lain-lain. Yang poin B, observasi saya tentang perangkat perkantoran kependidikan di SMN 1 Sambit Ponorogo. Yang pertama, perangkat perkantoran di bidang kurikulum. Berdasarkan wawancara saya dengan Sri Amanati SPD selaku Wakakurikulum di SMN 1 Sambit Ponorogo, kurikulum yang diterapkan di SMN 1 Sambit Ponorogo yaitu KTSP terbatas, di mana memakai sistem PJJ yaitu pembelajaran jarak jauh, dan tetap muka terbatas. Beban belajar dari masing-masing mata pelajaran juga dikurangi, misalnya mata pelajaran PAI dan yang semula 3 jam menjadi 2 jam pelajaran. Mulai dari pandemi tahun
ajaran 2020 sampai 2021 sekarang. Kendala yang terjadi biasanya di pelajaran daring yaitu kesulitan sinyal dan kuota internet, kemudian tidak memiliki handphone untuk kelas daring atau handphonenya kurang support. Penerapan kurikulum KTSP terbatas di sekolah dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka meskipun terbatas. Proses belajar mengajar dimulai pukul 7:30 sampai jam 10.45, yang sebelum pandemi itu mulai pukul 7 sampai jam 1 siang. Untuk mekanisme pembelajarannya, kelas dibagi menjadi 2, yakni kelas atas dan kelas bawah. Untuk kelas atas hari Senin, Rabu, Jumat, dan kelas bawah Selasa, Kamis, Sabtu. Ada juga pembelajaran daring dilaksanakan yang waktunya fleksibel atau menyesuaikan dengan media Google Classroom atau Google Form, serta yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kurikulum kesiswaan adalah Waka 1, Bu Sri Amanati, Waka 2, Bu Enok Nur Cahyani. Yang ketiga, perangkat Humas NPS SMPN 1 Sampit Ponorogo. Berdasarkan wawancara saya pada Bu Retno Rukmini selaku Waka Humas SMPN 1 Sampit Ponorogo, peran humas di lingkungan internal sekolah sendiri diantaranya pada saat PHBI mengadakan silaturahmi antara guru dan keluarga sekolah saat hari raya yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan saat pandemi, kegiatan silaturahmi hari raya dilakukan sederhana di sekolah. Dari guru BK juga ada penelusuran bakat minat yang akan membantu mengarahkan siswa-siswi untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tingkat SMA, yang mana ini juga diperlukan kerjasama dengan instansi sekolah jenjang SMA dan mendapatkan informasi seputar penerimaan peserta didik baru. Yang keempat, perangkat kesiswaan SMPN 1 Sampit. Dari wawancara saya pada Waka Kesiswaan Ibu Rukmini SPD, kesiswaan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pembina OSIS dan pembina ekstrakurikuler. Untuk pembinaannya sendiri dari eksternal guru SMPN 1 Sampit Ponorogo, akan tetapi ada beberapa pembinaan ekstrakurikuler yang berasal dari luar pembinaan sekolah. Kemudian mengenai siswa yang melanggar tata tertib tidak ada poin. Solusinya dengan pendekatan dari guru, dijemput di rumah, dinasihati serta memberi tahu kepada orang tuanya. Yang berikutnya, refleksi kultur dan manajemen sekolah di SMPN 1 Sampit Ponorogo. Setiap sekolah atau madrasah tentunya memiliki kultur dan manajemen yang berbeda-beda. Dari hasil observasi yang observer dilakukan tentang etika komunikasi siswa dan guru SMPN 1 Sampit Ponorogo pada setiap harinya dapat dikatakan sudah baik. Sikap tersebut juga sudah biasa, di mana setiap berpapasan seluruh anggota sekolah terdapat tegur sapa dan salam. Hal ini akan membuat sekolah menjadi terkontrol sesuai dengan hasil wawancara. Apabila ada siswa yang melanggar tata tertib, pasti dikenai sanksi, mulai dari sanksi yang ringan hingga yang berat. Yang kedua, refleksi perangkat praktek perkantoran. Yang pertama yaitu dari observasi wawancara yang dilakukan, observasi kurikulum yang digunakan di SMP 1 Sampit Ponorogo adalah kurikulum KTSP terbatas. Kurikulum ini berlaku sejak pandemi 19, yang dimana baik siswa maupun tenaga pendidik mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum yang saat ini dilakukan di sekolah. Yang kedua, perangkat perkantoran di bidang administrasi humas. Pada dasarnya, humas, hubungan masyarakat, merupakan bidang yang sangat diperlukan pada organisasi atau lembaga pendidikan tertentu.
Humas dapat memberi informasi pada masyarakat tentang lembaga pendidikan tersebut. Humas juga harus dapat menjalin kerjasama dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Tanpa bantuan masyarakat, lembaga pendidikan tidak akan berfungsi dengan baik, dan tanpa adanya program yang baik, maka lembaga pendidikan akan gagal mencapai tujuannya. Yang ketiga, perangkat perkantoran dan bidang administrasi kesiswaan. Dari hasil wawancara dan observasi mengenai administrasi kesiswaan dalam pelaksanaannya, bekerja sama dengan pembinaan OSIS dan pembina ekstrakurikuler. Bagian administrasi kesiswaan sebenarnya dipegang oleh Waka kesiswaan, yaitu Bu Rukeni, SPD. Kesiswaan tentunya menaungi segala kegiatan siswa, mulai dari kegiatan ekstra, kegiatan pendukung siswa, pelaksanaan ujian siswa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, penutup. Setelah kami melakukan observasi dan wawancara selama kurang lebih 1 bulan di SMPN 1 Sambit Ponorogo, kami banyak menemukan pengalaman dan data-data tentang kultur dan manajemen sekolah, praktek perkantoran dan pendidikan, dan pengembangan perangkat perkantoran kependidikan yang ingin diketahui untuk memenuhi tugas magang 1 ini. Yang pertama, kultur dan manajemen sekolah. Pada tahun ini seluruh penanaman karakter siswa tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena ditiadakannya pembelajaran secara tatap muka akibat dampak dari adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, praktek perkantoran pendidikan. Dalam bidang tata usaha, telah berupaya menerapkan materi mengenai praktek perkantoran kependidikan. Mulai tata usaha juga sudah menunjukkan rencana pelaksanaan kerja sesuai yang ada di bidangnya masing-masing. Yang terakhir, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sebagai pertimbangan observasi, memberikan sedikit saran-saran kepada SMPN 1 Sambit agar lembaga pendidikan yang sudah baik ini menjadi lebih baik, tidak mengurangi rasa hormat. Observasi berharap kepada SMPN 1 Sambit Ponorogo untuk meningkatkan pelayanan dari segi kualitas dan selalu meningkatkan kegiatan yang sudah ada dengan perbaikan fasilitas serta menambahkan kegiatan yang dapat mewujudkan secara memaksimalkan tercapainya visi dan misi itu serta tujuan yang sudah dibuat oleh SMPN 1 Sambit Ponorogo. Mungkin dengan mempromosikan sekolah dengan lebih menarik dan meluas agar target siswa yang akan diterima mencapai target. Sekian presentasi saya dari hasil observasi magang 1 di SMPN 1 Sambit Ponorogo. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.